Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas prediksi juara Liga 1 tahun 2022. Nah, siapa yang juara Liga 1 tahun 2022 ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Liga 1 musim 2022 sudah dimulai. Wah, siapakah yang akan menjadi juara dan siapakah yang tim akan terdegradasi? Wah, pasti nanti di sosial media banyak yang memunculkan prediksi-prediksinya masing-masing. Wah, karena memang itu sudah menjadi hal lumrah di Liga Indonesia ini dengan statement mereka masing-masing, baik non teknis maupun teknisnya. Ya, kalau kita pribadi ingin menyebutkan faktor teknis saja. Kalau faktor non teknisnya ya tidak perlu saya sebutkan di sini gitu. Nah, kita juga punya tim jagoan dari kita pribadi ataupun Liga 1 musim ini ya masing-masingnya. Walaupun kita itu terkenal orang Jateng, orang DIY sering bahas itu, ya kali ini untuk saat ini saya pun pribadi juga realistis juga. Realistis dalam arti memang tim-tim luar itu kualitasnya ternyata sangat-sangat hebat, ibaratkan itu di atas rata-rata lah dibanding klub-klub yang menurut pandangan saya ini saat ini Jateng sedang berkembang-kembangnya. Mungkin 2-3 tahun baru bisa mengimbangi mereka ya, mungkin seperti itu. Tapi kalau untuk saat ini ya mungkin mereka sedang berkembang gitu aja. Nah, kita punya dua tim yang menurut pandangan saya pribadi itu layak sekali untuk menjadi juara untuk musim ini. Saya pribadi ini ingin menyebutkan kalau saya pribadi lebih ke Persib Bandung dikarenakan banyak faktor. Nah, menurut pandanganmu Cuk, siapa Cuk satunya ini? Menurut pendapatmu aja. Kalau prediksiku atau jagoanku itu Persija Jakarta. Ya, dua tim Persija dan Persib. Wah, kalau saya lebih ke Persib Bandung dikarenakan faktor teknisnya ya memang Persib musim kemarin sudah menduduki peringkat 2 dengan skuad pemain yang tidak banyak perombakan tetapi malah menambah para pemain bintangnya. Wah, seperti Rahmat Irianto, Kambuaya. Nah, itu kan pemain-pemain top ya, David Da Silva. Wah. Nah, itu dan Ciro, itu kan pemain-pemain yang kemarin juga top-top juga. Nah, apalagi Ciro Alves, tahu sendiri tahun kemarin gacor-gacornya di Persikabo. Lah, ini sudah pindah di Persib Bandung. Nah, semoga karena memang faktor itu ya Persib saya harapkan itu bisa memberikan lebih nantinya di Liga 1 Indonesia ini. Ya karena memang skuad faktor teknisnya itu juga cukup mumpuni. Ya mungkin kalau tahun kemarin runner up, tahun ini ya mungkin harusnya bisa lah kalau untuk juara. Nah, ini menurut pendapatmu Cuk, Persija ini gimana kok kamu bisa milih Persija Jakarta ini? Persija tahun ini sangat-sangat matang ya, mendatangkan pelatih yang pernah menangani Borussia Dortmund yaitu Thomas Doll. Terus mendatangkan pemain-pemain top dari Eropa, ada dari Jerman, ada dua dari Ceko, tim nasional Ceko. Ngeri loh, levelnya timnas Ceko. Terus yang terakhir ini dari tim nasional Bahrain, yaitu Yusuf Helal. Secara market value Persija adalah tim yang termahal di Liga Indonesia untuk saat ini. Bisa dicek lah di transfer market pembelian pemain, terutama memang saat ini Persija itu banyak berfokus pada pemain asing. Untuk pemain lokal mereka itu lebih ke ngorbitkan akademinya sendiri karena memang produk akademinya banyak dipanggil oleh Sintayong ke tim nasional ya, terutama tim nasional U19. Jadi Persija itu berhemat untuk merekrut pemain lokal tapi boros untuk membeli pemain asing. Toh faktanya memang Liga Indonesia itu sangat bergantung pada pemain asing. Jadi wajar kalau Persija itu sangat boros dalam pemain asing sekarang ya, untuk target prestasi papan atas bahkan juara sih. Ya betul. Nah, kalau Persija ya mungkin saya setuju kalau untuk pemain asingnya itu Persija top ya. Tapi kita tidak bisa langsung memprediksi Persija. Di sisi lain Persib Bandung diisi banyak pemain-pemain naturalisasi seperti Ezra Walian, seperti Mark Lok lah, apalagi backnya itu banyak ya, seperti Victory Bonevo itu kan naturalisasi juga. Nah,
kabarnya memang Victor Ibonevo saya dengar baru cedera. Nah, ada Nick Coopers juga, kalau itu bukan naturalisasi ya. Nah, backnya Persib Bandung ini tergolong sangat kuat ya, ibaratkan top lah kalau saja Victor Ibonevo dan Nick Coopers ini kembali pulih lagi. Ini ada Jufrianto juga. Nah, lalu kalau di gelandang kan biasa ada Irianto, kalau gelandang bertahan itu biasanya ada Mark Locke, ada Kambuaya. Wah, ini sekuatnya mewah loh ini. Lalu di striker sudah pasti ada Ciro, ada David da Silva. Budget lah ini sekuat bintang ya. Berarti nota formasi ini terlalu gampang kalau untuk Persib Bandung ini. Ibaratkan seperti itu ya. Ini sekuat paling mewah kalau untuk Liga 1 kalau untuk musim ini, kalau menurut pendapat saya pribadi ya ini. Menurut pendapatmu gimana ini, Cuk? Persija Jakarta ini apakah akan seperti itu? Kan kabarnya Persija Jakarta jika kehilangan para pemain asingnya sudah mulai loyo mainnya ya. Terlihat sangat ketergantungan sekali dengan pemain asing tersebut Persija Jakarta kan. Ya kalau dilihat ya memang sekuatnya Persib Bandung lebih merata ya. Lebih merata ini dalam arti ini. Kalau untuk sekelas pemain asing memang lebih bagus Persija, tapi untuk sekuat merata itu lebih bagus Persib. Kita akui lah, Persib itu kayak kamu sebutkan tadi John, dari back itu ada pemain naturalisasi, ada pemain timnas. Ya, dari tengah juga ada pemain naturalisasi, ada pemain timnas. Terus dari striker ada top skor Liga 1 musim lalu Ciro Alves, ada David da Silva, terus Ezra Walian naturalisasi. Ini memang dari sekuat pemain asing memang bagus Persija, tapi untuk yang merata itu lebih bagus Persib Bandung. Nah ini kan problemnya Persija memang harus benahi ya. Misal nanti seperti pemain-pemain asing yang dibeli atau yang direkrut yang dengan harga mahal ini, kalau cedera atau akumulasi kartu ya ini keteteran lagi nih si Thomas Doll. Jadi memang harus berpikir, karena memang Persija untuk tahun ini skuad lokalnya banyak didominasi oleh produk akademi mereka sendiri. Ya memang kalau untuk produk akademi pemain muda memang butuh kematangan. Ya ini yang harus diselesaikan oleh Thomas Doll. Ya betul. Nah kalau Persija kan bahkan sangat tergolong bisa dibilang pertahanannya agak drawasi ya, apa ibaratkan itu agak berbahaya kalau untuk di sisi pertahanan. Kalau mungkin dari sisi tengah dan sisi goal getter ataupun penyelesaian akhir ya mungkin Persija oke lah, bisa dikatakan saat melawan Rans kemarin bisa menjadi acuan. Persija itu di Liga 1 kemungkinan besar akan bermain seperti itu. Nah itu kalau lapangannya bagus. Nah, kalau lapangannya gerunjal-gerunjal, oper ya tidak mungkin bisa selurus itu, sebagus itu oper-operan. Nah, Persija ya kemungkinan besar sulit sekali untuk main cantik di Liga Indonesia seperti ini. Dengan kondisi lapangan di Liga 1 Indonesia ini tergolong masih berapa ya, ibaratkan itu yang bagus ya mungkin baru 60% lah, 60-70% itu ya sudah oke. Tapi kalau yang lainnya bisa dibilang agak gerunjal-gerunjal, agak ya kurang bagus lah, bisa dibilang seperti itu. Nah ya kalau untuk Persija saya sih juga agak pesimis juga, tapi juga tidak bisa dipungkiri Persija juga sangat rindu dengan juara, karena mereka juga ingin tim mereka itu berprestasi di kancah Asia. Kabarnya memang saya dengar supporter mereka itu menginginkan Persija itu the next level. Wah, next level ya, ini bagus sih. Prinsip bagi supporter Liga Indonesia itu sangat bagus seperti ini. Ini perlu dicontoh untuk supporter lain ya. Bahkan tidak melulu soal liga terus gitu. Maksudnya harus the next level juga, naik level lah, ibaratkan seperti itu. Wong wis juara pengokeh gitu. Ibaratkan seperti itu. Kalau untuk Persib Bandung ya harusnya ini di atas kertas ya minimal, kalau nggak juara ya harusnya runner up lagi gitu. Kalau untuk Persib Bandung ya dengan skuad seperti itu, pelatihnya juga masih sama, skuadnya juga tidak berkurang bahkan bertambah gitu Pak. Misal berkurang pun kan berkurang juga nggak terlalu berpengaruh juga sepertinya, seperti itu ya. Mungkin malah bertambah lebih bagus ya ibaratnya seperti. Walaupun di Piala Presiden Persib Bandung ya mungkin kalah kurang beruntung ya sebenarnya. Kalau penalti itu kan untung-untungan gitu bahkan seperti itu ya. Walaupun permainan Persib Bandung di Piala Presiden masih belum meyakinkan sih sebenarnya menurut pandangan saya pribadi. Menurut pandanganmu gimana itu tentang dua tim tersebut ini? Bahkan kan ada
yang akan mengejutkan nantinya, seperti Arema dengan skuad bintang, seperti PSIS Semarang adanya Fortes dan Marukawa. Ini dua tim ini menurut pandanganku juga nanti juga akan mengejutkan di Liga Indonesia. Menurut pandanganmu gimana ini? Ya, kalau PSIS ini seperti Persija, kalau Arema ini seperti Persib. Kenapa, John? Karena memang kalau PSIS ini sangat bergantung pada pemain asing Fortes dan Marukawa. Ya kalau cedera atau akumulasi kartu nggak ada backup yang bagus sih sebenarnya kalau dilihat dari skuad PSIS sekarang untuk backup mereka itu. Karena memang ya skuad PSIS itu masih banyak pemain akademi ya, mereka ya seperti Persija, mereka mengambil pemain akademi. Jadi untuk level kematangan juga ya agak kurang lah untuk standar juara Liga 1. Kalau Arema ini kalau dari pemain asing memang agak bagus PSIS sih, karena PSIS merekrut Fortes juga mantan pemain Arema sendiri, terus merekrut Marukawa. Tapi untuk kedalaman tim atau skuad merata ini Arema lebih unggul, karena Arema banyak mendatangkan pemain-pemain matang ya, seperti Evan Dimas dan lain-lain lah ya. Ini kalau untuk pemerataan lebih ke Arema. Ya betul sekali. Kalau untuk Arema ya bisa dibilang seperti Persib, kalau PSIS seperti Persija Jakarta ya, seperti itu ya, tidak bisa dipungkiri. Dan tidak bisa dipungkiri lagi Bali juga bisa juara lagi. Tapi ya kalau menurut pandangan saya pribadi, melihat pola permainan Bali kemarin, wah cukup banyak penurunan, ibaratkan seperti itu ya. Beda dengan tahun kemarin ya sepertinya Bali United ini. Tapi tidak bisa dipungkiri juga kalau tidak untuk juara lagi gitu loh. Maksudnya kan seperti itu. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang prediksi juara Liga 1 ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.